أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat dan panjang umur, sehingga nanti bukakan HP Mas Dewi, dibukakan sing yang enak-enak gitu. Jadi di sini Pak ya, kita mungkin kalau tidak memahami ini, ada bedanya kita belajar melalui YouTube dengan belajar seperti kita ini. Kalau kita belajar di sini, itu ada fadilah-fadilahnya. Kalau YouTube nggak ada. Malah bodoh aja dulu, lebih keren, lebih enak dulu Adi Hidayat gitu, atau mungkin Gus Baha gitu. Tapi itu nggak ada fadilahnya kita. Ya benar kita dapat ilmu, tapi fadilah atau faedah dari ilmu yang kita dapatkan itu nggak ada. Makanya ya minimal lah, marilah kita bersama-sama demi dakwah ini kita selalu hadir. Jadi kalau memang di sini tidak ada udur, kita usahakan Pak. Karena berat sekali nih Pak. Tantangannya sekarang ini orang lebih memilih YouTube. Gak susah-susah, murah, gak usah datang, gak usah repot-repot karena leyeh-leyeh gitu Pak ya. Maka disinilah, ini insya Allah nanti pahalanya kan lebih besar lagi Pak. Dan ini mudah-mudahan berapa orang ini ya, ini termasuk orang yang diringankan langkah kita untuk menuju hidayah Allah. Insya Allah. Dan jangan khawatir, walaupun nggak ditampakkan pahala yang kita datangi di sini, kita harus yakin ini ada pahalanya Pak. Coba kalau dilihatkan, mungkin gemerutut yang datang. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau kemarin saya telah menyampaikan masalah fikih wasiat, dan kemarin itu masih belum selesai, dan akan saya lanjutkan tentang masalah fikih wasiat. Karena masalah fikih wasiat ini sangat penting, dan kalau kita belum belajar masalah fikih wasiat, kadang kita di sini tidak paham. Kadang orang tua ini juga kalau nggak paham fikih wasiat, justru orang tua inilah yang menjadi sumber keributan di dalam keluarga. Misalkan di dalam pembagian nanti, dalam pembagian harta itu, orang tua kadang tidak adil kepada anaknya. Jadi nggak ada orang tua yang nggak ikhlas memberikan kepada anak-anak. Tapi di sini kalau kita belajar masalah fikih wasiat, nanti dilanjut dengan fikih waris ini orang tua tidak hanya cukup masalah ikhlas saja, tetapi ikhlas yang harus disertai dengan cara yang benar, supaya tadi nanti tidak terjadi keributan karena orang tua yang tidak paham masalah fikih wasiat. Sehingga dalam pemberian wasiat pun juga ada aturan-aturan, ada syarat dan hukumnya seperti yang saya terangkan kemarin. Bapak-bapak dan saudara sekalian, marilah kita lanjutkan tentang kelanjutan dari fikih wasiat yang kemarin. Sebelum suatu saat akan kita lanjutkan tentang bab fikih waris. Karena di sini kadang dalam hitung-hitungan waris kita tuh nggak paham. Kadang di dalam hukuman waris nanti ini selanjutnya saya ini ada kitab ini, kitab waris. Kadang ada fikih waris ini yang fikih waris menurut kompilasi hukum Islam. Kadang kita menggunakan fikih, kita menggunakan hitung-hitungan itu secara apa? Hitungan adat. Dimana ini nggak sesuai dengan hitung-hitungan dalam
kompilasi hukum Islam. Nanti kita sedikit demi sedikit kita belajar perlu supaya kita tahu tentang fikih wasiat. Yang kedua adalah nanti kita wajib kita belajar fikih waris. Karena saya yakin di sini mungkin bapak-bapak ini juga belum pernah belajar fikih waris, Pak ya. Belum. Nanti kita bahas sedikit-sedikit dari dasar-dasar ilmu waris supaya kita tahu hitung-hitungannya. Jadi kita nggak ngawur. Jadi siapa-siapa yang mendapat waris nanti di sana juga ada haknya. Jadi orang-orang yang berhak kita tinggalkan. Sehingga jangan sampai kita salah menghitung tentang pembagian-bagiannya ini. Karena apa? Kalau kita salah, berarti kita mendolimi orang yang sebetulnya secara waris mereka dapat haknya. Baik, kita lanjutkan yang kemarin itu tentang masalah fikih wasiat, Pak ya. Sebelum kita nanti beranjak ke fikih waris, maka kita selesaikan dulu di sini masalah tentang fikih wasiat. Maka di sini saya bikin oret-oretan, Pak ya. Jadi kalau fikih waris ini itu cakupannya itu lebih sempit. Yang pertama di sini ada ahli waris, ya. Ahli waris, terus kemudian kerabat, terus orang yang bukan kerabat. Nah, kalau ahli waris, ini cakupannya sangat sempit sekali, Pak. Karena apa? Ahli waris ini tidak boleh menerima wasiat. Kenapa nggak boleh? Karena ahli waris ini sudah ada bagian warisnya. Jadi yang berhak menerima wasiat ini adalah selain ahli waris. Misalkan Mas Jun punya anak berapa, Mas Jun? 2. Anak 2. Jadi Mas Jun anak 2 perempuan semua. Ini tidak boleh anaknya itu menerima wasiat dari Mas Jun. Jadi Mas Jun itu misalkan punya harta 100 juta. 100 juta misalkan yang diwasiatkan kepada yang anak nomor loro misalkan. Nah, saya punya harta senilai 100 juta. Nanti saya wasiatkan kepada kamu misalkan 25 juta. 25 juta. Ya ini yang pertama ini nggak dapat nanti. Karena apa? Ini akan mengurangi warisan kakaknya. Kecuali kalau misalkan anak Mas Jun yang kedua tadi. Karena yang pertama misalkan ini wis uripe bercukupan wis enak, wis gak kurang apapun gitu. Nanti ketika Mas Jun meninggal, jebret, wis gak apa-apa wis. Gak apa-apa wis, Dik. Jadi sampean oleh oleh tadi wasiat dari bapaknya yang 25 juta tadi. Karena apa? Kakaknya ini sudah mapan, sudah mampu, wis gak apa-apa, adik mungkin masih kurang. Maka di sini ini boleh. Karena apa? Kakaknya sudah rela itu. Kalau nggak rela nggak boleh, Pak. Jadi ada syaratnya. Seorang ahli waris itu bisa menerima wasiat itu syaratnya harus rela. La wasiyata illa an yaziza warasa. Jadi seorang ahli waris itu tidak mendapatkan wasiat kecuali an yaziza warasa, kecuali ada keriduan dari saudara yang lain. Maka disinilah perlu kita mengetahui fikih waris ini. Bagaimana sih sebetulnya hitung-hitungan waris itu seperti itu. Nah, yang perlu diketahui di dalam masalah wasiat ini, jadi wasiat itu boleh diberikan kepada orang di luar ahli waris, misalkan kerabatnya. Jadi ini boleh diberikan kepada kerabatnya. Tetapi di sini ada batasannya, Pak.
Jadi batasan yang diberikan wasiat ini tidak boleh melebihi dari sepertiga harta. Misalkan punya harta nanti 100 juta, nanti berwasiat Mas Jun kepada anaknya, nanti kalau aku mati yang tadi 20 juta wariskan yang saliman, wariskan ke saliman. Maka nilai yang diwariskan kepada saliman ini tidak boleh melebihi dari sepertiga harta. Ini. Maka ini boleh. Karena apa? Ini berdasarkan cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya anak perempuan satu, Pak. Akhirnya ketemu Rasulullah, bilang, "Ya Rasul, saya mau menwasiatkan harta saya ini 2/3." Maka Rasul bilang, tidak boleh. Kalau setengah, tidak boleh. Terus sulus, saya kata Rasulullah diam. Itu sudah cukup banyak. Maka di sini batasan kalau kita itu berwasiat itu, maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Ini. Dan wasiat itu boleh diberikan kepada orang non-muslim. Boleh mewarisi. Misalkan Mas Jun kawin dengan orang Kristen, maka istri ini tidak mendapat waris. Karena apa? Sudah beda agama, tetapi bisa mendapatkan wasiat. Jadi aku mati, misalkan bojoku nanti yang non muslim tadi, ini tak kei harta peninggalan, boleh. Nah, sekarang ini ulama kan berbeda pendapat, Pak. Kalau mereka itu yang ahli kitab, perempuannya itu ada yang membolehkan. Kecuali kalau laki-lakinya orang non muslim, perempuannya itu orang Islam, ini yang tidak dibolehkan. Jadi ketika istri itu dalam kondisi mereka ahli kitab, mereka tidak dapat waris dari seorang suami, tetapi mereka masih dapat wasiat dari suami, tetapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Ini. Makanya sekarang ini kan yang jadi masalah, ini kadang kita itu punya anak angkat misalkan. Anak angkat ini tidak mewarisi. Jadi anak angkat itu tidak mewarisi, Pak. Kalau kita enggak, wah ngepek anak itu dulure, akhirnya dengan catatan di atas namakan anaknya, atas nama anaknya semuanya harta. Padahal selamanya anak angkat ini tidak mewarisi. Jadi ceritanya ketika Rasulullah itu siapa itu namanya? Saya lupa itu. Bukan. Yaitu ketika Zaid bin Harisah ya. Zaid bin Harisah ini dipe anak angkat oleh Rasulullah. Sampai-sampai orang-orang pada saat itu mengatakan Zaid ibnu Harisah ibnu Muhammad. Jadi seakan-akan Zaid bin Harisah ini anak Muhammad. Sehingga turun ayat bahwa anak angkat selamanya tidak dapat mewarisi. Yang terjadi di masyarakat itu lewat anak ngepek atas nama rumah itu, anak kabeh sak sawai kabeh atas nama anak sing ngepek. Dan ini yang dipakai bukan hukum waris, tapi apa? Hukum adat. Jadi karena di dalam Islam itu hak waris itu ada hukum KUHP, ya, hukum perundang-undangan perdata. Jadi ada yang memang itu dihitung secara hukum yang berlaku di Indonesia itu hukum perdata. Yang kedua itu adalah kompilasi hukum Islam. Nah ini yang kita pakai di sini
itu pakai kompilasi hukum Islam. Jadi makanya di sini anak angkat itu tidak boleh mewaris semuanya. Artinya maka anak angkat ini tidak boleh menerima lebih dari sepertiga. Itu tidak boleh. Karena apa? Contoh di sini kalau ditutul ini Pak Sinten itu, yang kena setrum itu, Pak Sairi. Pak Sairi itu ngambil anak angkat, kan nggak punya anak. Anak angkat, anaknya Pak Noto. Pak Noto ini mantunya Mbak Jinuri. Ini diambil anak angkat. Karena apa? Nggak punya anak. Dalam artian di sini kalau sudah anak angkat, di sini nggak boleh semuanya atas nama anaknya Pak Noto, misalkan. Cuman harta itu punyanya istrinya, bagaimana? Harta itu punyanya istrinya Pak Sairi yang diberikan anaknya Pak Noto itu. Ya, bagaimana? Ini anaknya Pak Sairi. Anaknya Pak Sairi punya istri. Anak angkat. Nah, makanya di sini, maka anak angkat itu selamanya tidak bisa mewarisi, walaupun itu hartanya istri. Karena apa? Di sini anak angkat ini selamanya mereka di luar orang-orang yang mendapatkan waris. Nah, kalau seandainya hibah pun, di sini hibah itu juga tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena di sini Pak Sairi atau Bu Sairi itu masih punya saudara-saudara, dan saudara-saudaranya inilah yang mendapat apa setelah dipotong sepertiga dari hibah yang diberikan anak angkat, maka ini adalah bagiannya saudara-saudaranya Bu Sairi. Tapi adat yang dipakai itu mungkin, maaf nih ya, karena harta bukan milik Sairi, bukan milik si Kas itu loh, berarti itu. Jadi dia berhak untuk memberikan kepada anak angkatnya, karena angkatnya itu juga punahnya si Kas, bukan punahnya Sairi. Nah, ini kembali Pak. Di sini selamanya anak angkat ini tidak bisa mewarisi. Jadi kita kembali kepada hukum asalnya ini. Maka di sini tetap akan berlaku hukum hibah. Tapi tidak boleh sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena apa? Ini nanti akan memakan haknya saudaranya, ibunya Pak, istrinya Pak Sairi. Karena Pak Solikin misalkan, Pak Solikin pernah Pak Dekasi itu meninggal kan? Dia nggak punya fardu waris, jadi nggak punya waris. Ketika nggak ada waris, ada yang menguasai jual, des. Padahal kalau dihitung waris, ini saudara-saudaranya Pak Dekasi, ini harus dapat. Secara hitungan ini harus dapat. Jadi bukan harus dikuasai satu orang, kemudian yang lain nggak dibagi. Maka ini jatuhnya nanti akan memakan haknya saudara orang lain yang sebetulnya mereka berhak. Jadi nanti kita bisa belajar sedikit-sedikit untuk ahli waris. Terus yang kedua ada juga sekarang ngepek anak, banyak kasus yang terjadi ini. Ngepek anak ceprot langsung dibuatkan akte, misalkan Pak Solikin ganti anak ngepek jebret atas nama misalkan siapa? Misalkan Endang bin Solikin. Nah, di dalam akta ditulis. Terus juga di dalam kakak ditulis. Misalkan Solikin Rohani. Terus Ibu Sirat anaknya ini. Maka ini secara hukum legalitas. Ini anaknya Pak Solikin. Anak kandung. Karena apa? Ada akta. Ya kan? Akta sudah ada, di kakak sudah ada. Sehingga di suatu saat ketika ada persoalan, ada problem misalkan, dan anak ini digugat oleh yang lain, loh ini bukan anak, loh aku anaknya, mana buktinya? Ini buktinya akta. Bukti akta ada, di kakak ada. Akhirnya hakim alat bukti ada, walaupun datang saksi, loh ini kan anaknya Pak Solikin apa untuk ini loh. Tapi anak ini bersyukur saya itu punya alat bukti kakak dan anak. Nah, maka di sini yang harus memutuskan adalah hakim. Itu hukum negara. Kalau hukum Islamnya bagaimana itu? Hukum negara. Hukum negara. Sekarang gini. Sekarang maka orang tuanya harus jujur. Orang tua yang ngepek anak ini harus jujur, menerangkan. Kalau memang ini udah ketemu,
maka harus apa? Sekarang kan rame-rame tes DNA. Tes DNA. Karena apa? Ini sekarang yang digugat ini para habaib ini. Habaib yang di Indonesia ini sekarang itu bingung menasab. Karena apa? Mereka selalu mengagung-agungkan nasab, menjunjung tinggi nasabnya. Sampai dikatakan 70 ulama itu satu orang habaib walaupun bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang berilmu. Karena apa katanya? Karena habaib itu ada nasab dari Rasulullah. Jadi ada darah Rasulullah. Karena darah Rasulullah itu nggak akan hilang. Tapi kalau orang alim mati, maka nasab anaknya nggak ada. Apalagi anaknya nggak mau belajar. Tetapi kalau darah Rasulullah katanya, ini nggak akan hilang. Karena apa? Mengalir terus di keluarganya. Katanya begitu. Apanya? Katanya. Nah ini tetap sekarang ini jadi perdebatan. Tapi mereka nggak berani tes DNA. Nah cuma yang berani satu Najwa Shihab. Najwa Shihab ini kan termasuk diklaim sebagai duriyah Rasulullah. Akhirnya setelah mentes ya, dites yang berani maju Najwa Shihab ini, ternyata di sana yang darah Arabnya itu cuma 13%. Jadi yang lainnya itu yang lebih besar dari 50 sekian itu darah Bangladesh. Makanya sekarang yang ditakuti oleh para Habaib itu kalau mereka tes DNA, sehingga mereka itu mengeluarkan maklumat bahwa haram hukumnya tes DNA. Nanti takut kalau misalkan di tes DNA ketahuan ternyata ini darah Arabnya kecil, hancurlah golongannya klan Baklawi. Iya. Maka di sini selamanya anak angkat itu tidak bisa mengawasi. Umumnya kan kalau kita ini kan pokoknya ngomong anak ya sudah atas nama anak si Dubai, ya kan? Ini yang dipakai bukan hukum syariah Islam, ini yang dipakai hukum adat, Pak. Kalau adat seperti itu. Nah, makanya yang kita inginkan di sini kita itu manut aturan Allah, bukan awam yang mengikut yang manut aturan adat. Kacau nanti. Kenapa? Yang sebetulnya mereka itu dapat hak waris, mereka nggak dapat karena yang digunakan itu adat. Makanya yang perlu, makanya nggak anak, wadah, enak, biar saliman cek bujang, enak itu, bondone itu pakai gitu, anak dipek. Gitu. Akhirnya setelah kawin jebat kecelek, dulu realnya kan jaluk. Ternyata yang dapatkan saliman itu istrinya cuma sepertiga, kecelek gitu. Karena apa? Karena mungkin saudara-saudara ini paham masalah fikih wasiat yang berkaitan dengan waris tadi. Karena mereka itu berhak juga. Bahkan si orang Bukhari ini mereka nggak dapat sawah, nggak dapat yang lain-lain, mobil, cuma dapat rumah dan tanah itu. Nah, kemungkinan itu dihitung dari sepertiga tadi. Maka ini perlu kita ketahui hal yang seperti ini, sehingga ketika ngepek anak di sini bahwa anak angkat ini selamanya tidak dapat mewarisi karena tidak ada hubungan nasab, hubungan darah. Maka ini perlu supaya kita itu tahu, nggak syukur-syukur walaupun ngepek anak itu kalau misalkan anak ini nggak dapat wasiat, nggak diwasiati opo-opo gitu, misalkan ngepek anak akhirnya meninggal, tapi tetap di sini dapat wasiat kewajiban namanya. Jadi sepertiga itu. Jadi yang dapat itu wasiat itu termasuk istri yang non muslim atau saudara yang lain selain ahli waris, Pak. Sebab kalau ahli waris nanti kalau dikei wasiat ini nanti yang lain ini jatahnya akan terkurangi. Jatahnya terkurangi. Dan kadang-kala di sini, Pak. Kalau misalkan masih ada orang tua dikei sakmene yayo kan. Nah, ini bisa dikonfirmasi nanti ketika seorang tua sudah meninggal. Jadi negosiasi di kelompok no. Ini artinya ikhlas tanah apa enggak?
Apa cuma lambin ketika ada orang tua, wah gak enak, nanti menyakiti orang tua kan. Nanti dianggap anak sing murko, anak yang sing pokoknya murko lah gitu. Walaupun dalam hatinya ini nggak ikhlas sebenarnya. Maka di sini namanya itu ikhlas yang palsu. Jadi memang benar-benar ketika didum ini, itu harus ikhlas yang benar-benar ikhlas, Pak. Kelompok namanya. Jadi ketahuan kalau sudah bapaknya meninggal nanti ketahuan kelompok no. Piye iki? Dungdunganmu sak ngene. Ikhlas tenan apa enggak? Kalau ada orang tua kan minimal nggak ada rasa sungkan, nggak ada khawatir canggung gitu loh. Kok dicap anak yang paling murko, atau mungkin apa ya, sudah nggak merasa canggung lagi untuk mengatakan, jadi bagianku ya kurang sak ngono gitu. Nah, ketika di sini ada yang tidak ikhlas, maka ini harus dihitung lagi, Pak, supaya nanti haknya orang yang jadi kita jangan langsung menuduh, oh pancen awakmu iki yen pancen murka dhewe gitu loh. Murka dhewe. Wis dikek sakmono kurang gitu. Karena apa? Karena di sini dia itu menuntut haknya. Bukan karena murka, Pak. Karena kita kan umumnya kalau misalkan nganu kan di wah, pancen niku sik wong tua walu ini. Padahal dia itu menuntut porsi dia. Jadi nggak boleh kita menekan atau mengintimidasi. Oh ini anak murko itu, jadi sakmono kurang. Mame mau jawab ya orang pondok ya. Ini ngaji tadi ya, ngaji kan kabeh pada ngerti. Antara hukum dengan rukun, maaf. Hukum rukun. Lain gone hukum ora rukun. Betul. Lain gone rukun tadi rukun. Tadi pamane anak wedok anak lanang. Bagiannya kan gak podo, gendong karo mikul. Artinya dua kali perempuan untuk laki-lakinya, gitu. Menurut hukum memang begitu. Neng artinya kan dalam hukum adat anak podo ditokne wong tuane siji, mboke siji, pake siji, kok bagian gak podo. Akhirnya maaf nih, 100%. Jadi gak rukun akhirnya antara nggone hukum ora rukun. Terus bagaimana itu? Ini Pak, kalau bicara masalah itu Pak, ini sudah ada hitung-hitungannya. Karena yang menurunkan hitungan waris ini Allah langsung, Pak. Yang menurunkan Allah langsung. Jadi gak rukun gak apa-apa ya, gak rukun gak apa. Loh, bukan masalah gitunya. Kita harus ikut maunya Allah. Nah, iya. Kita harus ikut maunya Allah gitu loh. Bukan kita yang Allah ikut maunya kita. Makanya begini Pak Matiman ya. Kan di sini kalau misalkan anak perempuan itu kan setengah, laki-laki satu. Dasarnya apa? Lirzakari mislu hadil unsayain. Jadi bagian seorang laki-laki itu sama dengan 2 bagian perempuan. Nah, bagaimana seandainya ini dihitung podo? Ini kan yang jadi masalah. Nah, ini kalau memang yang punya hak setengah ini, yang punya hak setengah, laki-laki kan 1, setengah perempuan. Kalau di sini itu merelakan, meridhoi, itu tidak apa-apa. Gitu loh. Soalnya tenuan saya gitu. Soalnya nggih urip ke masyarakat. Jadi cocok ditapa-tapan itu. Ada 3 orang. Perempuannya 1 di tengah. Berarti bagiannya ya separuhnya laki-laki. Nah, terus itu dihukumi begitu. Wes ini dengan iman. Pokok aku kudu rong bagian karo adikku. Misalkan ora kuwi. Masih sitake ya ngono. Ning ngene rukun karo hukum lho. Iya. Nek adikku tak jaluk separuh. Nek aku tak jaluk separuh. Ning takoni lo ikhlas dikek ngadike. Jadi terus bagian akhirnya podo. Itu ada rukun dengan hukum. Dan ora apa-apa. Maka di sini Pak, kita perlu belajar fikih waris ini. Karena fikih itu ada aturannya, hitung-hitungannya Pak. Kalau misalkan ada 2 anak perempuan, laki-laki 2, perempuan 1, maka hitungannya di sini adalah lidzakari mislu hadil unsayain tadi sebagian. Jadi yang anak perempuan 1
Maka di sini bagiannya dua bagian, itu laki-laki yang pertama, yang kedua, dan anak perempuan di sini dapat satu. Ini dapat satu. Itu bagiannya, Pak. Ini ayat Al-Quran, lidzakari mislu hadil unsayain gitu. Jadi Allah itu sudah menurunkan hitung-hitungannya di situ. Jadi masih gak rukun gak apa-apa ya. Kalau nggak rukun berarti ini nggak paham. Nah, ya berarti Kan nggak pikir warisnya. Sebenarnya belum apa. Ya. Itu penjelasannya. Kalau bagian waris perempuan misalnya dapat setengah, laki-laki pedok itu keuangan juga kayaknya anaknya gak dosa. Untuk keuangan dia dinten gak kayaknya anaknya gak dosa. Tapi lek wong lanang kudu dikene bojone, dikene anake, dikene iki. Itu jadi nenek hukum Quran itu. Jadi lek karo wedok itu bagian setengah dinten keuangan dhewe gak dosa. Bapak lek wong lanang apa ngopeni ya wedok iki. Kawin anak wong iki ngopeni. Itu lagi menurut Islam itu di Quran itu seperti itu. Makanya di sini, Pak, ini kan kenapa perempuan itu dapat setengah, Pak? Karena laki-laki di sini ini tanggung jawabnya kepada keluarga itu lebih besar. Makanya di sini, tetapi gini kembali lagi, Pak ya. Kalau seandainya misalkan dihitung podo dan semuanya meridhoi misalnya. Kita punya anak ini, Pak. Misalkan ini ada adik-adik kita yang kecil gitu. Misalkan ini kalau kita kasih yang lebih banyak di mana? Karena adiknya masih kecil, terus masih butuh banyak biaya, terus butuh untuk biaya sekolah dan sebagainya. Ini kembali kuncinya kalau semuanya saling meridhoi, ini selesai masalah. Yang jadi masalah ketika kita tunjukkan, tapi dengan catatan ini harus ditunjukkan dulu bagian-bagiannya. Ini loh bagianmu. Misalkan kalau 50 juta tadi dua laki-laki, maka bagianmu ini 10 juta, yang laki-laki itu 20 juta. Tunjukkan dulu bagiannya. Tuh. Terus misalkan hitung podo. Terus dua laki-laki ini di mana? Yang laki-laki. Karena misalkan adiknya ini sing perempuan sih burung patek mapan ya boleh dihitung podo bareng. Dibiak wong telu. Oh ya wis, gak apa-apa. Soalnya kok adik dhewe ini mungkin posisinya masih kurang, masih butuh banyak untuk permodalan. Kalau posisi seperti ini, maka ini tidak apa-apa. Tapi harus ditunjukkan dulu bagiannya. Kira-kira ikhlas enggak? Awakmu bikin bagian sak ini ikhlas enggak? Sebenarnya bagianmu segini. Karena lek dihitung podo ini sebenarnya harus ditunjukkan, Pak. Hitung-hitungannya harus ditunjukkan. Nanti di sini, ini kita harus belajar hitung-hitungannya, Pak. Hitung-hitungan waris itu punya mudah. Ini kan pelajaran SD, pecahan-pecahan. Cuma yang susah ini kan bagiannya masing-masing dulu. Sebab di situ kan, kalau misalkan saya suami, saya mati, Pak. Saya punya istri saya dapat berapa? Di sini dihitung. Jadi suami itu, istri kalau ditinggal mati istri ya, kalau ditinggal mati suami, maka di sini adalah bagiannya nisab itu setengah. Iku lek enggak duwe anak. Jadi suami di sini dapat, lek enggak duwe anak itu bagiannya setengah. Lek duwe bojo, lek duwe anak bukan setengah lagi. Rubuh bagiannya seperempat. Singgarai gak ikhlas sih Pak, singgarai gak ikhlas dulu. Jikala orang tua sakit, kedua-duanya sing ngomongnya arek itu. Bos ora sing arek lanang sing loro ora tau gelem nyek, ora gelem apa-apa, bos mati gembluduk jalan warisan. Singgarai wae ikhlas. Nah, umumnya begitu. Ya itu umumnya, Pak. Ya itu kan itu kalau masalah itu nanti kembali, kalau itu sudah kewajiban anak masing-masing dan nanti kembali anak sing ngopeni pahalanya ladangnya itu kembali sing ngopeni. Tetapi anak yang durhaka ini tidak bisa memutus waris. Karena yang memutuskan waris itu bukan anak durhaka. Pertama, yang waris itu karena beda agama. Jadi anak anak kaya wong tuwek kaya apa, ini warisnya tetap dihitung tetap gitu loh. Gitu loh. Atau mungkin perbudakan. Ini yang memutuskan warisan ini. Terus membunuh.
Misalkan dan DKI akhirnya dibunuh dulu das, makin secara otomatis warisnya itu putus, gak dapat warisan. Tetapi kalau masalah anak jenengan macam-macam, Pak. Orang sing ndek wong tua Jawa, orang sing enggak, orang sing mbuwen wis ngrepoti tok. Itu sudah dinamika seperti itu. Nanti itu kembalinya Pak ya. Kembalinya tetap kepada apa? Itu ladang pahala masing-masing. Sing ngopeni insya Allah nanti akan diberikan imbalan pahala yang lebih besar. Iya, terus sebenarnya. Makanya ini menarik Pak ya, menarik untuk kita bahas. Karena gini, karena apa? Karena sekarang kadang-kadang kita itu masih awam tentang waris Pak. Dulu mungkin ketika saya belum belajar waris, sama pengetahuan saya seperti bapak-bapak. Ya nah. Makanya ini perlunya kita pertama belajar tentang fikih wasiat. Wasiat itu seperti apa? Terus yang terakhir ini Pak, di sini ada wasiat, ada hibah. Kalau hibah itu serah terima dan akadnya ketika orang tua masih hidup. Dan hibah ini perlu dicatat di sini, itu semuanya harus sama Pak. Lanang wedok kalau beda nih, kalau hitungan setengah, seperempat, seperenam, sepertiga, 2/3. Oh, cek usulnya. Lagi gawe podo, ancur, mama sigari kuape, sigari kape. Ini orang tua sebelum ada, ini pengalaman saya. Ibu, saya ini kali deh jangan kan ini harta milik sama kaku. Akhirnya tak tulis, dan ini jadi pengalaman saya ini ya. Boleh kalau memang ini salah ya astagfirullahaladzim. Jadi saya kan langsung dengan Pak Yai juga. Pak Yai bukan Pak Jainuri. Jadi akhirnya tiga kali deh, iki kayak dinding, iko kayak iko, patok, iko kayak iko fokusnya udah. Lek sampai diwaris, lek digumpodo, diwancur, rumahnya kan harus jadi. Udah. Jadi ketika dikumpulin kabeh ikhlas, mbok aja muni, kabeh ngrungokne. Wis iki piye? Ikhlas kabeh. Ikhlas. Saiki besok anaknya yang pertama pembagian gitu. Jadi kabeh Maka di sini Pak ya, maka di sini tetap kalau inilah kalau hibah di sini, maka ini harus ada asas keadilan Pak. Maka ke 10 kan baik. Mungkin ketika ada orang tua adil harus sama. Adil tidak harus sama. Dalam artian adil itu harus sama. Enggak. Karena apa? 10 ya 10. Adil tidak harus sama. Gini, sih Pak, rumono sih Pak. Saya ini narasumbernya Pak. Sih Pak. Sih gini, kalau hibah itu Pak, maka kenapa orang itu bengkerengan? Karena orang tuanya yang tidak adil. Dalam artian ikhlas itu Pak, semua orang tua itu ikhlas Pak. Ngekekno harta anak itu ikhlas. Cuma ikhlas diri harus ikhlas ditempatkan kepada sesuatu yang Kabeh benar. masih jam, kabeh baru masih jam. Itu ada sumber lain. Orang katanya gitu. Maka di sini itu kalau tutup kerja. Besok biarkan. Ya tapi kabar mari-mari berikan Pak. Lah, enggak Pak. ini sebetulnya belum setengah jam Pak. Sudah lebih 45 menit. 45 menit. Tidak lah. Jadi ini perlunya Pak ya, kita belajar. Nanti ini kita lanjut hal-hal yang lain yang ini perlu kita ketahui Pak. Karena ini masalah ini yang sangat urgen di lingkungan kita, di masyarakat kita, di keluarga kita. Dan ini sumbernya. Nanti inilah sampai ngekel gitu, soalnya materi sampai ini tak budal wong iki, kan menurut Pak Atiman ini. Nah iya. Kalau stop, Jadi terusnya nggak budal besok ngaji. Ya, ini penutup Pak. Iya. Ini penutup. Iya. Saya ngomong tuh pengajian setengah jam saja. Terus tahu lagi. Sudah 45 menit. Ngapunten seandainya kita mau konsisten di pengajian,
biarkan pemateri menyampaikan sampai selesai, baru ada tanya jawab. Insya Allah materi itu selesai. Insya Allah selesai, setengah jam itu murni pengisian sampai. Nah, itu yang baik gitu. Ya kalau dipotong-potong nanti dimakan Jadi potongan kalau itu. nanti audien itu memotong di antara pengisian, maka yang hasilnya seperti ini, materi belum selesai, waktu habis, pada waktunya, ayo buyar lah ini nanti akhirnya. Sehingga begini saja, ngapun dan kita sepakati aja untuk pertemuan besok, misalkan kita lanjut, tapi acaranya seperti itu, biarkan pemateri menyelesaikan materinya, biar ini utuh kita dapatkan gitu loh. Nanti kalau ada unek-unek, nanti di belakang ada waktu. Insya Allah seperti itu. Ya, itu Pak ya. Jadi nanti pertanyaan itu di sesi tersendiri. Tapi nggak ada masalah Pak. Iya. Nggak ada masalah. Ini nanti nggak ketemu format pengajian ini Pak. Kita ini yang muda-muda ini kan masih apa ya Pak ya? Jadi nanti misalkan terima kasih masukannya. Masukannya Pak Atima, terima kasih. Nah, kami ini yang muda-muda tolong tetap dibimbing gitu loh. Kalau ada kekurangan tolong dibenarkan. Karena kami masih muda Pak. Dan ini semuanya butuh bimbingan semuanya Pak ya. Jadi nanti sepakat kita materi setengah jam Pak. Sehingga kalau diputus-putus itu akhirnya nanti nggak selesai. Seperti contohnya kemarin saya dengan Pak Solikin ini di Dr. Sapuddin. Dipotong-potong, aduh belum selesai, akhirnya harus molor gitu. Jadi terima kasih juga Mas Rodi. Buka pertanyaan. Ya walaupun di sini kan walaupun di sini tapi kan kotor aturannya ada. Ya sudah Pak ya. Cukup sampai di sini. Mungkin apa yang saya sampaikan atas kecurangannya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya majelis kan artinya si pemberi materi Pak Bapak sudah ya diakhiri. Pemateri sudah memberikan salam. Untuk selanjutnya tadi saya sampaikan lain-lain. Saya mohon maaf saya mengawali lain-lain. Kalau kita belajar berkonsep, itu sebenarnya pimpinan atau pengurus sudah mengonsep acara ini, nanti pembawa acara ini nggak terus jadi acara apa biasa wis. Akhirnya ya begini nih, makanya belajar berkonsep sehingga kita yang muda-muda itu ngerti ya apa benernya bukan ya apa penake ya itu loh, sehingga seperti itu. Mohon maaf nih. Betul nggak penak? Betul nggak penak tuh? Ya benar itu Pak, pasti penak Pak. Kalau penak belum tentu benar, itu jelas Pak. Kalau mau mengakui ya nanti kebenaran itu gimana, nanti macam-macam juga kalau dijawab terus Pak. Itu jelas. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Kohar sebagai narasumber sekaligus pimpinan ranting itu memang bagi muda-muda yang perlu memperbanyak ilmu juga perlu, tapi konsekuensi dengan batasan waktu juga harus didukung. Jangan sampai pengajian itu terus ngene jangan, sehingga nggak ada konsepnya ke depan bagaimana kita. Itu dari saya lain-lain mungkin dari pengurus, sehingga tolong ya untuk besok pengurusnya itu mengkonsep gitu loh, sehingga nggak acak-acakan. Ya saya kaku saliman gini besok. Monggo lain-lain. Serahkan lain-lain untuk pengurus ada enggak? Iya. Satu, ini orangnya kan yang terbanyak itu di utara, sementara kita fokuskan ya di sana. Yang kena menyusul enggak apa, kan tidak harus hari ini sampai ya. Mungkin undangan itu mudah nanti. Untuk Kan 15 hari yang datang di ada grup nanti biar yang aku mas besok ya bisa menghubungi jenengan di insya Allah mudah ya, dibuat fleksibel saja. Sambut dari pimpinan Tidak ada sudah. Bapak-bapak yang saya hormati, mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus semangat kita untuk
memperbaiki dari yang sudah baik menjadi semakin baik. Mudah-mudahan ini terlaksana untuk 2 Jumat akan datang, bisa pengajian yang sudah berkonsep. Kami akhiri, mohon maaf bila ada khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini artinya